ke sana Pak, tolong Pak, ampunilah kami Pak, tolong Pak. Begitu sedih kami yang bisa ditaruh sebagai begitu. Kasihanilah Bapak kami, kebijakan harus bertahan daripada ini hari. Warga negara yang sudah berusia seperti ini harus bermohon-mohon kepada negara untuk mereka bisa beribadah. Pemerintah pusat harus lihat ini. Kenapa hati kita tidak terketuk ketika melihat situasi seperti ini terjadi? Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tuhan, kasihani kami ya Tuhan. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Kalau kita khawatir dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang terus kalah saing dengan umat Kristen gitu ya, menurut saya bukan rumah gerejanya yang kita kita tolak, tapi ajaran kita lah yang harus diperbaiki. Baik, kawan-kawan sekalian, hari ini 13 Agustus 2023, kami sedang ada di tempat ibadah GMS Tanjung Merawa. Dan kalau kita perhatikan jarak antara jalan raya itu yang terlihat pintu berwarna abu-abu, pintu besi berwarna abu-abu, dan kemudian tempat kita berdiri di sini. Lalu kita perhatikan lokasi tempat ibadah yang dipersoalkan itu jaraknya cukup jauh, sehingga sangat tidak memungkinkan kalau kita katakan mengakibatkan gangguan suara yang akan mengganggu kenyamanan warga masyarakat sekitarnya. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, harusnya alasan dari ketidaksetujuan warga itu harusnya terukur dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan tergantung kepada cara saya, pendapat saya di dalam memandang keyakinan orang lain. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan suara, hal ini bisa terbantahkan. Gangguan apa lagi yang menyebabkan masyarakat menjadi keberatan dengan keberadaan tempat ibadah GMS Tanjung Merawa? Nah, kita coba lihat sama-sama. Kita masuk ke dalam lokasi tempat ibadah itu, kami melihat bahwa situasinya sangat memprihatinkan. Kenapa? Kita seakan-akan seperti harus tidak secara terbuka bisa beribadah, harus diam-diam, padahal negara kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Mari kita lihat dulu ke dalam lokasi tempat ibadah. Ya, ini dia lokasi tempat ibadahnya. Kawan-kawan sekalian, sangat memprihatinkan karena sampai saat ini jemaat belum mendapatkan kepastian apakah tempat ibadah ini bisa dipergunakan atau tidak. Dan kita harus mengetahui, bagi umat Kristen, mereka membangun tempat ibadah itu secara swadaya, berdasarkan apa yang diupayakan oleh jemaat.
mereka berdoa mengumpulkan dana supaya bisa beribadah, tapi kita perhatikan tempat ini gelap karena memang belum ada kepastian tentang apakah ini bisa dipergunakan atau tidak. Betapa sangat disayangkan aset yang sudah dikumpulkan oleh jemaat ini, tapi jemaat harus menunggu di luar tempat ibadah karena tidak ada kepastian, tidak berani mempergunakan apa yang sudah mereka perjuangkan dan mereka pergumulkan untuk bisa dipergunakan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuka mata hati kita. Tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menolak tempat ibadah ini. Mari sama-sama kita saling menghargai dan menghormati hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mungkin ini dulu dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita perjuangkan. Ya, berdiri. Hati kita nggak tega melihat warga negara yang sudah berusia seperti ini harus bermohon-mohon kepada negara untuk mereka bisa beribadah. Dan saya mau bilang, ini pemerintah pusat harus dengar ini. Pemerintah pusat harus lihat ini. Kenapa hati kita tidak terketuk ketika melihat situasi seperti ini terjadi? Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tindakan diskriminatif. Orang mau beribadah sampai harus menangis-nangis seperti ini. Kamu yang mau saya sembah, Tuhan kami ini jangan sampai dihianati orang. Kalau bisa Tuhan kami sudah ini pertama-tama gereja mau kami masukin. Jangan lagi kaya saya bertahan di sini. Ini hari harus kami ibadah di sini. Tuhan, Tuhan kasihani kami ya Tuhan. Kalau saya pikir-pikir, di mana lagi kehidupan saya ini kalau memang kamu satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Hanya kamu satu-satunya, walaupun apa kok godaan cobaan kepada kami. Tolonglah Tuhan, lindungi kami orang Kristen ini, terutama Gemes di Tamora ini Tuhan. Tuhan, saya sudah korban. Begitu jauh tempat saya untuk mengejar, untuk bersembahyang ke gereja Gemes ini Tuhan. Tolonglah Tuhan. Harus kami nggak mau pindah nanti. Kami nggak mau, harus ibadah kami malam hari ini. Harus kami ibadah ya Bu, Pak, tolong. Tolong ada kebijakannya Pak ya. Tolong ada kebijakannya Pak. Semuanya harus memperhatikan. Jangan lalai Pak, jangan. Ampuni kami kalau memang kami yang bersalah. Tuhan, kamu mau rela untuk disalibkan, inilah kami ini. Karena kata-katamu yang bilang disalibkan untuk menebus dosa kami ini ya Tuhan. Ini harilah Tuhan. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi saat ini terkait ibadah yang ada di Binjai, GMS Binjai dan Deli Serdang, Pak? Iya, saya melihat ada kesamaan antara latar belakang peristiwa dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat, yaitu satu opsi relokasi. Dan saya selalu melihat kecenderungan pemerintah daerah mengambil keputusan dengan resiko paling minimal bagi mereka, bukan berdasarkan konstitusi. Padahal konstitusi kita berkata bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Begitu juga dengan instruksi presiden sebagai pemimpin tertinggi di negara kita saat ini, supaya para kepala daerah menjamin kemerdekaan dari setiap warga negara, dan negara konstitusi tidak boleh kalah
dengan kesepakatan. Tapi ada kesenjangan yang begitu besar antara fakta di lapangan, keputusan-keputusan yang diambil oleh para kepala daerah dengan dua hal yang saya sebutkan tadi, antara konstitusi dan juga apa yang menjadi instruksi dari presiden. Nah, saya ingin menyatakan kalau toh memang di setiap negara, di setiap daerah keputusan yang diambil sudah bisa ditebak, yaitu relokasi. Kenapa sih kita harus repot-repot melihat fakta yang seperti ini terus terjadi? Kenapa nggak kita bakukan saja satu keputusan bahwa setiap gereja yang ditolak wajib direlokasi? Selesai kan? Tapi saya ingin katakan kepada kita, dengan kesenjangan ini antara aturan dengan fakta di lapangan yang diambil oleh para pemimpin daerah, kita melihat bahwa pemerintah kehilangan kewibawaannya, negara kehilangan kewibawaannya. Dan saya mau sampaikan hari ini kepada kita, mari para masyarakat Indonesia, siapapun yang menonton tayangan ini, kita harus prihatin dengan situasi ini. Bukan berbicara tentang latar belakang kita, tapi berbicara tentang konstitusi, bahwa setiap warga negara itu harus dijamin haknya. Dan kami ingin katakan sekali lagi, agar para kepala daerah jangan mengambil keputusan, jangan mengambil kebijakan yang paling mudah bagi para kepala daerah. Ingatlah bahwa masyarakat butuh keadilan, masyarakat butuh jaminan, dan meskipun itu keputusan-keputusan yang sulit atau tidak populer, tapi keadilan ditegakkan. Dan kami berharap agar para kepala daerah mau mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer itu demi keadilan ditegakkan di Indonesia. Sekian dari kami, DPW Majelis Umat Kristen Indonesia, Provinsi Sumatera Utara. Mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Maka oleh karena itu saya tetap sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat dari awal pihak penyelenggara rumah ibadah selalu berbohong. Mohon maaf Pak Seitan, mohon maaf Pak Kapolres, Pak Polsek. Makanya saya tidak mau lagi ikut mediasi. Ya kan, pokoknya dilarang beraktivitas berkumpul. Jadi kalau misalkan Anda tahu beraktivitas di sini gimana, Pak? Tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi, kami itu cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya kami kalau diberitakan aja. karena diatur itu kan takut ada aliran. Enggak ada aliran. Jadi pertanyaan Kami ini itu punya pendeta. Iya, cuma kan izinnya itu, Bu. Makanya Sebenarnya dari pagi pun kita udah wirid, kita udah sholat. Di sini pagi kita sholat. Jam 5 pagi anak-anak gitu. Bapak-bapak juga. Baik, hari ini DPW MUKI Provinsi Sumatera Utara mendatangi gereja GSJA Kasih Karunia di bawah penggembalaan Ibu Juliana Simanjuntak, dan saat ini kita bersama dengan suaminya Bapak Pendeta Roni Marpaung. Kita melihat bahwa gereja ini mengalami pengerusakan pada tanggal 1 Mei dini hari. Sebagian dari dinding yang sedang dikerjakan ini diruntuhkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal sebelumnya tanggal 13 April 2023 di tempat ini diadakan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Kamtipmas, Babinsa, dan berbagai unsur masyarakat yang ada di sekeliling lingkungan ini. Kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk bisa memberikan rasa aman kepada gereja GSJA Kasih Karunia, sehingga pembangunan yang sedang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar.
Dan kami mengharapkan kepada aparat keamanan untuk mengambil tindakan yang tegas, mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak ada lagi peristiwa yang sama terjadi untuk kedua kalinya, dan gereja GSJA Kasih Karunia bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Mereka bisa mendirikan gereja dan beribadah sesuai dengan yang mereka rencanakan dan yang mereka harapkan. Sekian dari kami, Tuhan memberkati. Ya, baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana gereja GMS sedang menghadapi persoalan, masa datang berduyun-duyun, bahkan bergerombol, berteriak-teriak, memaksa kehendak mereka agar gereja GMS ini segera ditutup. Tetapi kita percaya selama gereja GMS ini tidak melakukan kesalahan, bahkan secara hukum, bahkan secara undang-undang, mereka telah melakukan dan ada di dalam posisi yang benar. Kita berdoa Tuhan menegakkan keadilan, serta Tuhan akan memakai orang-orang serta pejabat-pejabat yang ada di sana untuk menengahi serta mengambil keputusan agar masa ini tidak seenak-enaknya untuk membuat keputusan mereka dan melarang umat Kristen beribadah. Kiranya Tuhan Yesus menjamah mereka dan menerangi hati mereka. Baik saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini cuplikan video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.